Ini bisa jadi untuk jalur keluar dan masuk. Sementara Jepang hanya menggunakan lubang ini dahulunya sebagai lorong untuk pengintaian. Jadi mereka buat hanya sebesar ban mobil. Lubang ini dibikin oleh Romusa atau orang Indonesia dipekerja paksakan, tetapi mereka didatangkan dari luar Sumatera. Orang Sumatera dibuang ke Pulau Jawa, orang Jawa mereka bawa ke sini tujuannya supaya mereka tidak saling berkomunikasi. Dari saya berhenti, sekarang kita berhenti. Ke bawah sana lubangnya berbentuk kotak segi 4. Di pinggir-pinggir ada garis-garis, lekuk-melekuk, gelombang sebagai peredam suara. Tujuan Jepang membuat peredam suara di dalam sini. Seandainya Jepang menyiksa atau membunuh para pekerja atau Romusa, sekuat apapun kita menjerit di bawah sana, suara kita tidak akan bergema. Jadi lekukan sana untuk pemecah suara. Jarak suara kita hanya 70 meter. Sementara dari sini suara saya masih bergema ke sana, karena ini berbentuk tapak kuda atau setengah lingkaran buatan pemerintah. Yang buatan Jepang tidak akan ada gemanya sampai ke bawah sana. Saya lupa ngasih. Ada yang bawa permen nggak, Pak? Ada. Pak? Banyak. Jadi ya. Minta satu. Oh, banyak. Kira apa? Oh, Dua apa pada? Oh, dua. Nanti potong ya. Ada lagi yang permen? Nanti potong gaya ya. Ada permen. Lagi. Kita di pertahan perbaga. Di tempat saya udah jalan sekarang udah nggak ada gempa. Mau menjerit sekuat apapun jarak suara kita bisa terdengar hanya 70 meter. Perbedaannya dengan di atas tadi itu sangat berbeda ya, Pak. Lalu Pak Jodoh dia sering ini. Dia sering ini. Oh, ini Pak ya. Nah, garis Ini ya. lekukan Lekukan nih. di pinggir 1, 2, 3, 4 kiri kanan ini sebagai peredam suara. Tetapi ini semua lubang Jepang sudah direnovasi oleh pemerintah daerah 90% di semen. Sebelum di semen, dinding di balik tanah semen ini Batu. mengandung mineral, Batu asli, perak, Pak. emas. Nah, karena pengunjung datang sini mereka selalu kikis-kikis, korek-korek. Direnovasi 90%. Nanti kita bisa lihat tanahnya mengandung kristal atau peraknya itu hanya 10%, Pak. Bukan ini udah Jepang yang buat ini. Jepang yang membuat garis melekuk. Pasti sana ada yang kecil dulu. Berapa tetangga nih Bang? Gini, Pak. Tangga turun ini sama naik jumlahnya berbeda ya, Pak. Kalau jumlah pastinya ada 132. Tapi biasanya pengunjung menghitung jumlahnya berbeda-beda. Yalah. Saking panjangnya tadi. Kenapa, Pak? Saking panjang. Sudah capek orang naik. Iya, saking panjangnya itu. Berarti nanti kita keluar dari sini juga, Pak? Enggak, dari depannya. Kita stop di sini, Pak. Stop sini. Hai, halo. Kita ngumpul sana aja, Pak. Ngumpul dulu, jangan mandai-mandai. Kita stop sana aja. Biar enak suasana itu. Stop sana aja. Pak, sorry. Fisik kita tidak sama. Iya. Kasihan teman yang itu yang Iya, makanya santai-santai aja. jangan mendahului pengaduan. Enggak apa-apa. Kan nggak dikejar waktu kan, Pak? Wes. Apa ini? Kalau bapak jangan rusuk ya. Santai lah, Bro. Kita di bawah tanah sekarang ada 40 Iya. meter. Jangan Ketebalan happy dari taman tadi juga. ada 40 meter. Lubang sini ada 2 pintu emergensi atau semacam lorong untuk evakuasi kalau sempat terjadi apa-apa di sini. Bahkan Jepang gunakan dulu jalur emergensi hanya sekadar lorong untuk melarikan diri ke dasar jurang sedalam 70 meter jurang. Jadi sekarang kita berada di antara 110 ke atas kita, 40 meter. Dari kita berada di ke dasar jurang 70 meter. Melarikan diri pun kita mungkin sia-sia untuk datang masuk lubang Jepang. Diperkirakan lubang Jepang ini di masa penjajahan dan bahkan sampai saat sekarang tahan dari goncangan 7,2 skala gempa dan 4 sampai 500 ganti bom atom. Jadi lubang Jepang yang kita masukin ini dibuat secara manual dengan tenaga manusia pakai linggis, pahat, cangkul. Diperkirakan hanya dalam waktu 2 tahun 8 bulan Jepang membuat lubang ini sepanjang 5,5 kilo. Bahkan lubang Jepang ini tembus ke Jam Gadang, ke Benteng Fordeko, ke Bukit Cangang dan ke Triarga. Itu semua buatan Romusa.
atas perintah pekerja Jepang. Namanya Jenderal Watanabe kalau untuk arsitek pembangunan lubang Jepang. Kita lanjut Pak. Dulu. Mari Bang. Karbat tadi ini yang karbat tadi ruang amunisi. Lubang ini sesuai dengan yang ada di map atau di peta, hanya lorongnya saja, tetapi tidak bloknya. Kalau kita masuk ke sana, nanti di sana ada blok lagi. Ada jalan ke kiri, ada jalan ke kanan. 42 persimpangan di dalam lubang Jepang saling berhubungan atau labirin, connecting corridor. Jepang membuat lubang ini tujuannya dahulunya semacam perangkap. Yang tidak mengetahui seluk-beluk tentang lubang Jepang, mereka akan terperangkap dengan sendirinya di lubang Jepang. Dengan suhu udara fluktuatif. Udara yang kita hirup ini tidak dibenarkan lebih dari 2 hari 2 malam di dalam lubang Jepang tanpa penghangat. Jadi lebih dari 2 hari 2 malam kita udah dipastikan paru-paru basah di dalam sini. Tujuan Jepang membuat lubang ini, labirin, itu kayak semacam perangkap yang tidak mengetahui dia akan tinggal di dalam sini. Lubangnya ada 6, 1 di sini, 2, 3, 4 sampai pojok sana ada 6 lubang. Yang dulunya difungsikan oleh Jepang sebagai ruang amunisi atau semacam lorong untuk menyimpan senjata. Penemuan senjata di lubang ini tepat di 11 Maret 8. Penemuan lubang ini di 11 Maret tahun 86. Semua penemuan senjata yang di 6 lubang disimpan oleh pemerintah daerah di museum yang ada pesawat di atas tadi, tujuannya supaya jauh lebih aman. Karena dahulu pernah disimpan di sini, itu umurnya sebentar, dicuri oleh pengunjung, makanya disimpan di museum. Hanya sisanya itu lorong-lorong replika. Bahkan trali-trali besi yang dibuat oleh pemerintah ini itu dibobol semua. Bobol ya. Mantap. Itu lorong Jadi ini. besi-besi yang ada di sini itu buatan pemerintah daerah. Yang 6 lubang ini sebagai ruang senjata atau ruang amunisi oleh Jepang dahulunya. Iya lagi ke Jepang. Awalan ke Jepang. Ini ke Jepang. Gambil lah. Ini tali. Ini masih ruang amunisi yang kedua. Tetapi ini sudah dijadikan pemerintah daerah di tahun 2004 menjadi teater atau semacam bioskop mini teater. Dikarenakan pengunjung tidak semua berwatak sama, kebanyakan pengunjung yang berpasangan mereka cocok tanam di sini, Bang. Ya makanya ditutup oleh pemerintah daerah supaya tidak terjadi lagi karena tidak sesuai dengan kultur dan budaya kita di sini. Betul. Ya, Mantap. banyak yang- Ayo lanjut. Hari makin siang. Iya. Pakai pupuk ya, Bang. Berarti ini tembus ya? Kasih jalan Pak Mul, kasih jalan Pak Mul. Kita kasih lihat simaknya. Kasih lewat dulu. Oh, alah. Nah ini Pak, saya sana kurang lebih dari kita berada sekarang ke sana 50 meter. Lebih mungkin Pak. 100 meter diperkirakan ke sana. Dari cahaya itu langsung ketemu jurang, kemiringannya 90 derajat, kedalamannya 70 meter. Inilah yang digunakan oleh Jepang sebagai lorong untuk harakiri, bunuh diri di masa penjajahan dahulunya. Tepat saat negara Jepang dibom atom oleh tentara sekutu di tanggal 6 dan 9 Agustus, lubang inilah yang dijadikan sebagai lorong untuk bunuh diri oleh Jepang atau harakiri. Bahkan lubang ini bukan hanya satu yang tembus ke jurang, tapi di sebelah sana juga ada lorong, ada 2 lorong yang difungsikan untuk kita saat sekarang sebagai ventilasi udara. Ayo. Itu memang asli itu, asli. Dari inilah yang dikerjakan Mas Wali. Tapi ini termasuk ini. Udah dikasih aspal semua. Satu ya bapak-bapak ya. Penuh memori aku nih. Ini Tadinya benda-benda sejarah itu masuk di dalam lorong berkaca-kaca, meja-meja kaca ini. Semua lorong ini penuh dengan benda-benda bersejarah tadinya di tahun 2004. Tapi pengunjung datang ke sini bukan hanya benda itu ya aja yang diambil. Bahkan CCTV yang ada di sini copot bawa pulang. Jiwa vandalisme Indonesia ini masih iya. rendah. Bukan Bukan Pak. anak bangsa lah pokoknya. Bukan Bagus. coret-coretan, ini penuh dengan coretan. Aku ini yang ditangkap nih Pak, dicampakkan ini. Memang Semangat untuk mengambil. Iya. CCTV sekarang buat yang coret-coret Pak. Jadi benda-benda itu udah dikosongkan oleh Pemda di Berarti museum. nggak ada CCTV Pak? Pakai CCTV Pakai ya? sampai sekarang masih. Kalau tak cocok tanam cocok tanam tuh masih ada aja Pak. Jadi kita jalan 5 kilo nih Pak. Oh, 9 kilometer, yang jalan 800 meter ada. Oh, itu pulang. sanggup 5 kilo. Buka juga kaki ini. Ayo semangat ya. Sanggup 5 kilo jalan. Naik gunung. Terapi. Enggak gunung kalang aja.
Ingin tahu bagus? Iya. Ada udah laki namanya. Ada kakiannya. Oh, ada. Dia bilang lagi tangan CCTV. Baca anak sama pala ya. Yang hidup belum hidup. Anak mama papa. Hidup Lala. itu. Hidup ya. Oke. Mana dia Pak? Kita kumpul dulu. Ya. Ayo bapak-bapak. Ayo bapak-bapak, kumpul dulu. Yuk, yuk, yuk. Ayo Jadi- kameramen. Ayo kameramen. Di dalam lubang Jepang seperti yang saya bilang tadi ada 42 persimpangan. Ini baru satu simpang yang kita lewati. Kamar atau bilik baru kita lewati 6. Kita mengarah ke sana, itu jalur pintu penghubung nomor 11 ke arah Jam Gadang, ke Benteng Fordeko, ke Bukit Cangang. Masih ada 72 kamar lagi. Jadi kalau kita tempuh semua butuh waktu 2 sampai 3 jam. Dan bahkan tujuan pemerintah daerah memberi CCTV hanya untuk pengunjung yang tidak mengetahui jalan. Nanti bakal dijemput sama Bapak Adra Security ini mungkin atau bergantian. Oh ada. Ya, udah aja lah waktu kita Ya, nanti kan. kita ke penjaranya, kita tidak lewat semua, kita hanya jalan. Ya ke depan. betul. Saya cerita dulu Pak. Bahkan di dalam lubang Jepang ini bukan hanya laki-laki yang dijadikan romusa, tapi Jepang juga menyiksa wanita yang dijadikan budak pelacur atau semacam geisha atau jugon yonfu yang sampai saat sekarang tidak diakui oleh Jepang kalau pernah mereka membawa wanita ke dalam sini. Bagi sebagian pengunjung yang indigo atau yang takut turun ke dalam lubang Jepang, mereka sudah merasakan dari atas tadi ke bawah sana itu, Aura. mereka tidak akan berani masuk ke dalam sini karena mereka selalu diganggu datang ke sini. Hanya wanita. Dan bahkan ada beberapa lorong pengunjung-pengunjung yang foto-foto suka foto di sini, foto bertiga hasilnya bisa lebih. Nambah Pak ya. Pak jangan Nah, bikin itu- serem-serem Pak. Takut. Itu bukan hanya mengingatkan. Mengingatkan kita kembali. Supaya kita tidak melakukan. Iya. Jadi bagi ya betul. Betul. Jadi Pakai pupuk. lubang Jepang ini hanya dalam waktu 2 tahun 8 bulan dibuat. Jadi sampai saat sekarang berapa ribu orang pekerja yang mati masih belum diketahui. Karena saat lubang Jepang ini dibuat atau digali, pekerja-pekerja di sini hanya dikasih makan berupa nasi bubur, nasi jagung, hanya untuk 1 kali sehari. Kebanyakan mereka di sini meninggal bukan dibunuh, tapi mereka mati kelaparan dengan suhu udara kedinginan. Kalori yang mereka keluarkan dengan yang mereka terima itu tidak seimbang. Jadi mereka yang mati kelaparan bukan dikubur, tapi di sini juga ada lubang sebagai lorong untuk pembuangan mayat, tepatnya di dapur eksekusi atau dapur pembantaian. Oke, yuk. Ayo mari. Ke sana. Pelan-pelan. Ingat yang tua. Tinggi. Ini lorong tembus-tembus Pak ya. Laju. Betul, saling berhubungan. Kita ini baru 2 blok. Dua Ini blok. satu blok pertama, ini blok kedua. Oke. Blok ketiga, 4, 5, 6, 7. Banyak lorong. Kita stop di sini Pak. Stop sini. Di sini dulu. Taruh kamera. Hai. Lorong ini suka tanya jawab nih Pak. Jadi ini dijadikan oleh Jepang sebagai mikrofon atau lorong untuk berkomunikasi. Hanya lubang ini menimbulkan gema suara. Kalau kita menjerit berteriak di lubang sini, suara kita akan terdengar di seluruh lubang Jepang dengan panjang 1,5 km. Jadi hanya lubang ini menimbulkan gema suara di bawah sini. Jepang dahulu menghindari telepon Besar ya. dan radio supaya mereka tidak terlacak di bawah tanah. Dan bahkan lubang Jepang ini diperkirakan diketemukan setelah 1 sampai 2 tahun Indonesia merdeka di tahun 1946 dan 1947. Dari tahun 46 menjelang 47 sampai tahun 86 tidak ada yang berani masuk untuk kunjungan wisata karena sejarah lubang Jepang ini belum pernah dijumpai. Yang pertama kali menceritakan sejarah pembuatan lubang Jepang bukan orang Indonesia tetapi tentara Jepang yang pernah bekerja di sini di masa tahun 42 dan 45 di tahun 1979. Yang saya ceritakan ini dari kesaksian tentara Jepang. Diabadikanlah di atas monumen. Kita lihat nanti di atas monumen foto-foto patung-patungnya. Yang apa? Di atas nanti banyak ini. Iya, mantap ini, Pak. Iya, gamisnya. Pakistan kita bilang. Kalau lorong sebelah itu? Kita nanti ke lorong sebelah. Berarti Di sini ada tembus 1, sebelah. 2, 3, 4 lorong, 4 bilik yang dijadikan sebagai barak militer kamar tidur tentara Jepang. Yang konon kabarnya dahulu Jepang menyiksa budak-budak pelacur itu di sini. Wanita Indonesia yang dijadikan budak pelacur, bukan orang asing, orang luar. Jadi orang Indonesia yang mereka pekerjakan di sini. Ya, Mas? 3 tahun cuma ya? 3,5 tahun Jepang menjajah Indonesia, tapi dia tidak awali dari pertama kali Mas. Memang luar biasa sekali. Yang dijadikan pikiran itu berapa ribu orang pekerjaannya Mas. Kita tidak lurus, tapi kita ke sini, kita stop di sini dulu Pak. Untuk pelarian. Iya. Lubang ini emergency atau pintu pelarian yang kedua oleh Jepang. Tembusnya juga masih ke dalam jurang, sedalam 70 meter jurang, bertepatan dengan miniatur tembok mirip dengan Great Wall. Miniatur tembok Cina yang ada di sana. Di seberang bukit sana ada Great Wall of Koto Gadang.
tangga mirip dengan tembok Cina. Jangan dulu, tak boleh. Dibangun di abad ke-18 oleh Belanda dahulunya. Tujuan Jepang membuat lubang ini arah ke sana seandainya ada para petani orang Minang tepatnya yang membawa hasil bumi mereka semua akan mengintai dari lorong sini, dari lorong dapur. Hasil tani akan dirampas dan diculik oleh Jepang dari pinggir jalan, barulah dikasih makan untuk para pekerja. Untuk aktivitas memasak tidak pernah terjadi di dalam lubang Jepang. Jadi dapur yang akan kita lihat bukan tempat masak, tetapi hanya sebagai dapur kamuflase atau dapur tipuan. Jadi dapur yang ada di sini akan dijadikan sebagai dapur pembantai oleh Jepang dahulunya. Kita ke sebelah sini ya Pak. Berarti ini panas ya. Kenapa Pak? Ini kita boleh ke sana, tapi yang kita lihat hanya hutan gitu aja. Oh iya. Ada jurang Pak ya, Pak? Tidak nampak jurangnya karena lebat tempatnya. Oh. Jadi Ya, kami tidak bersihkan jurangnya, takut dulu tuh pernah terjadi. Mereka pacaran bertengkar lari ke sana. Kan ditutup habis itu kan? Ditutup habis, terus dibiarkan semak itu menutupi jurang. Kenapa Indonesia ini aneh-aneh Pak? Betul Pak. Mereka Pengen tidak tahunya rasa Pak. ingin tahu tinggi, rasa ingin memiliki tinggi. Contoh temannya tadi Pak. Kadang di rumahnya tidak ada yang diambil di sini Pak. Boleh. Yang kita lihat tadi udah gabung kan Pak? Udah. Oh ini yang belum dilakukan ya? Ini yang belum apa? Oh, ini efek gempa yang belum disemen sebelah sini nanti Pak. Ini Ini aslinya Pak? gempa 2009. Ini asli. 7,2 skala rontok dia Pak. Aslinya nih Pak. Semennya. Ya, kita lihat aslinya di sebelah sini Pak. Nanti kelilipan Pak. Ini sama ya? Nah, ini yang original ini Pak. Oh ini masih asli. Masih original. Kita stop di sini. Mas Edi. Di tanah original yang kita lihat ini penuh dengan kristal semua ya Pak. Perak, Ada intan, air raksa enggak? ada Iya. raksa bisa kita Itu kilat-kilat tuh, nampak kilat-kilatnya. Pirit, perak banyak sekali di sini. Jadi dahulu pengunjung yang tidak memiliki jiwa pengen punya, mereka kikis yang di sebelah sana, mereka korek pakai karung, bawa pulang, keluar. Akhirnya rusak dari sebagian lubang Jepang ini ditutup oleh Pemda. Hanya disisakan yang tempat kita lihat ini hanya 10%. Tujuan pemerintah daerah menyisakan biar pengunjung tahu seperti apa dulu nenek moyang kita memahat, menggali sekeras apa tanah yang mereka pahat. Inilah tanah yang mereka pahat. Setelah mereka pahat sampai saat sekarang tidak tahu kemana tanahnya dibuang. Ini berarti memang tidak ada direnovasi lagi Pak ya? Ini belum pernah direnovasi, ini masih original seperti saat sekarang. Jadi tanah lubang Jepang ini kemana dibuangnya tidak diketahui sampai saat sekarang. Bahkan dari tumpukan tanah lubang Jepang yang seperti abang pegang ini tali emasnya. Ini tali emas semua dia nih. Ini kalau kita urai ke dalam, kita gali ke dalam, ini jumpa bongkahan ya. Ini boleh pinjam satu HP nggak lo? Ya, ya bang. Ah, ini emas dia bang. Ini. Ada emasnya. Kena kilatnya dia. Bukan mana dia? Hilang dia. Hilang. Nampak tuh. Bukan, tadi nampak. Nah ini pak. Oh. Di kamera coba lihat pak. Tuh. Iya. Iya kayak emas dia. Memang kuning emas dia pak. Bisa cari yang besar pak ya. Kan harus apa dulu dilebur lagi baru. Kata ibu ini kasih air raksa dibakar baru ketemu emasnya. Ini saya carikan. Ada lagi pembersihnya. Ya betul pembakarannya. Iya. Nah, ini, Bang. Oh ini. Ini kita di sini pak. Kita memperkirakan dari tanah ini lebih mahal daripada satu karung berasnya. Satu karung beras bisa hanya cuma 150, kalau tanah ini bisa jumpa setengah sampai 1 gram. Kalau satu karung berasnya. Saya cari dulu ya. Jangan tengok di kamera ya. Nah. Ini. Kilat. Udah di sini udah nggak ada, yang banyak itu di sana. Bang. Nah, tangannya. Bang. Lihat di kamera nih bang. Nah ini dia. Ini di sini ya. Itu jelas dia. Itu mas tuh. Emas, pirit. Lumayan tuh. Lumayan memang bang. Berapa gram tuh? Ini harus ada lagi apanya tuh? Ini bang HP-nya. HP siapa? Abang bang. Coba Mana tuh kamera saya? Ini Mas. cuma di Jawa aja dah mas. Di sini banyak mas, jangan salah kalian. Di Minangkabau kita kaya sekali dengan emas bang. Sini tenang betul-betul mas. Ini bang. Yang sinar-sinar. Ada seorang guru. Nah, ya. Semua yang ada yang kristal, Video ini. ada yang apa. Ini dia kilat-kilatnya dia.
Nampak banyak abang. Data atas nampak gila-gila. Kalau ini apa pula bang? Ini korek-koreknya dia, itu sarang burung. Enak. Bang, Tapi mengibar bang. Ini apa nih bang? itu waletnya bang. Oh ada walet. Walet. Cuma 1 ekor saja di sini bang. Kita biarkan ya. Ini bukan walet yang Seri Kitty bang. oh, Seriti. burung layang-layang. Layang. Ayo kita lanjut lagi. Kita lanjut, kita tinggalkan masnya. Penjara. Penjara. Penjara gelap kan? Dapur. Dapur. Jahat, ya? Jahat budak ni ya. Apa tu coret-coret? Apa Nah, ini banyak maksudnya? coretan memang. Kan sayang. Jadi gini bang, Ya, saya jelasin dulu satu-satu bang. sempitnya. Ayo kawan sini dulu sebentar. Nanti kita masuk ke dapur semua. Penjara ini tadi panjangnya kurang lebih hampir 25 meter sampai 30 meter ke sana berbentuk letter L. Jadi sewaktu lubang Jepang ini dipugar karena banyak dijumpai jenazah atau kerangka manusia. Kita di sini kebetulan Islam, hampir 100% Islam Minangkabau, disucikan secara agama Islam, dikubur masalah di penjara. Jadi hampir 20 meter ke sana ini kuburan atau tumpukan secara massal yang dijumpai di lubang Jepang yang tidak diketahui jasad siapa karena lubang Jepang ini pernah dijadikan tempat persembunyian perang persemesta. Perang PRRI di tahun 57-58 saat orang Minangkabau mau memisahkan diri dari Indonesia. Jadi kita di Minangkabau ini bersyukur memang tidak ada tambang yang legal. Tidak boleh dijadikan tambang tanah-tanah di Minang. Kita kaya dengan emas di sini, Bang. Tuh. Karena harta pusaka wanita di sini tanah inilah. Jadi tidak ada yang dibenarkan dijadikan tambang kecuali di Kota Padang. Rantau dari Minangkabau. Ada tambang semen satu di sana, Bang. Tambang batu bara kita tutup, tambang emas kita tutup semua karena tidak sesuai dengan aturan adat. Kalau ditambang nanti buat siapa anak cucu 7 turunan ke depan apalagi yang mati. Penjara ini dijadikan kuburan massal. Entah Jepang kah yang mati harakiri di sini, entah Romusa semua yang dibunuh oleh Jepang. Karena sampai saat sekarang belum pernah ada saksi orang pembuatan orang Indonesia menjadi saksi pembuatan lubang Jepang. Yang dimaksud Romusa itu apa? Pembunuhan paksa. Orang Indonesia yang disuruh Jepang bekerja. Kupikir nama pimpinannya itu Romusa pimpinan. Apa nih sama tanah Gak apa-apa. Saya ulang, Bang. Pemimpinan tentara Jepang namanya Jenderal Watanabe. Ya, Romusa orang Indonesia yang dijadikan pekerja paksa oleh Jepang, namanya Romusa. Kalau pekerja Belanda namanya Rodi. Mereka bekerja siang malam secara paksa tanpa gaji bekerja di lubang Jepang. Satu orang pun yang udah masuk ke dalam lubang Jepang tidak pernah ada yang keluar. Semua mereka mati di sini. Bahkan saksi pembuatan lubang Jepang di Indonesia tidak ada. Fungsi dan kegunaan penjara kalau ada pekerja yang non aktif yang tidak mau bekerja atau yang melawan kepada Jepang, mereka siksa di penjara. Setelah disiksa di penjara, dapur yang ada di sinilah yang dijadikan sebagai dapur eksekusi atau dapur pembantaian oleh Jepang. Di dapur ini mereka akan membunuh lubang yang ada di bawah sini. Kita masuk sini boleh, Pak? Masuk. Ya. Dinding ini tidak seperti saat sekarang. Tadinya dinding ini memang seperti ini dan meja ini pun mirip dengan ini tadinya. Dari tanah liat karena pernah ada goncangan gempa akhirnya rusak. Diganti pakai semen oleh pemerintah daerah. Yang tadinya juga lubang ini lebar. Lebarnya ada 1 meter, tingginya ada 1,5 meter. Kemiringannya 75 derajat ke bawah. Kalau Abang masih lihat ini masih besar sampai sekarang. Bang masih bisa lihat itu ke bawah. Ini dipergunakan oleh Jepang sebagai lubang untuk pembuangan sisa atau yang meninggal di lubang Jepang. Kalau mereka udah meninggal atau mati kelaparan di sini, Nggak jauh. Jepang akan buang lewat lubang bawah sini, akan tembus di sungai. Seberapa banyak pun Romusa para pekerja yang mereka bunuh di lubang Jepang tidak akan dikenali oleh penduduk setempat karena bukan orang sini yang mereka bunuh. Karena lubang ini tembusnya ke sungai, jadi mayat itu dibawa arus sungai. Kalau lubang di atas dari Pak Janggut itu bisa lihat cahaya nggak, Pak? Ya. Pak Janggut ke sana sedikit bisa lihat cahaya matahari. Iya, ada. Ada. Jadi ini terjal untuk naiknya, memang susah untuk naik. Itu untuk apa nih? Dan ini hanya digunakan oleh Jepang sebagai lubang pengintai. Tujuan Jepang menggunakan lubang ini sebagai lubang pengintai kalau seandainya ada para petani orang Minang
membawa hasil panen. Setelah mereka lihat dari pintu emergency atau pintu PRN pertama, di sini memastikan dia akan lewat di sini. Jadi hasil taninya akan dirampas oleh Jepang nantinya. Dan ini jalan untuk menuju ke atas bukit. Tadinya tangga yang kita turun sebesar ini. Aslinya ya? Hanya muat untuk satu orang. Oh, sebesar ini ya? Tangga yang kita turun Iya, tadi iya, iya. dulunya seperti ini. Mau foto silakan foto di sini, Pak. Atau tidak mau foto titipkan doa, Pak. Apa aja kita pulang doa masing-masing. Ayo. Kalau di lubang Jepang ini, kalau pengunjungnya berkurang, kita masih bisa tanggung jawab. Takutnya bertambah ya, Pak. 13, 12, 15. Bagus ada pemandu, kata pemandu tadi menanam butuh. Mana betul yo. Ya menanam butuh tak tahu apa. Tak sedar sejarahnya. Tak tahu sejarahnya apa. Saya dibilang lebih bagus Kita lurus terus. Nah kan, tamu tidak kan? Iya kan? Masuk tanya lagi. Tak ada story-nya. Udah gini, Pak. Untuk jalan-jalan pergi liburan tuh lebih bagus kita pura-pura tidak tahu. Oh iya Pak. Daripada kita Sok tahu. karena manfaat daerah orang itu kita kan tidak sama. Ini jalan memang sana, bukan Pak. Ini jalan sana. Kita kan tidak. Nah, ini tembusnya ke jalan raya. Oh. Ini tembusnya ke jalan raya, tepatnya masih 25 meter jurang. Dan ini dipergunakan oleh Jepang dahulunya sebagai lorong untuk perampasan hasil bumi atau hasil tani. Dan juga lubang ini dijadikan sebagai lorong untuk pembantaian secara massal oleh Jepang dahulunya. Saat negara Jepang dibom atom, seluruh pekerja yang masih hidup di lubang Jepang, mereka semua dibunuh. Bahkan sampai saat sekarang tidak ada sejarah lubang Jepang ini di dalam buku sejarah Indonesia karena tidak ada saksi orang Indonesia. Jadi kalau sejarah lubang Jepang ini tidak pernah ada dalam buku sejarah Indonesia, Bang. Berarti Bang. alasannya Bang. ribuan pekerja dibunuh oleh Jepang. kita. Ini masih asli, Bang. Ini masih asli dia, Bang. Kalau masih asli ini kita basahi dengan air. Ini jadi karang, dia tumbuh dia, Bang, hidup. Ini kan hidup dia, Bang. Iya. Ya, ini disiram terus dia, Bang. Jadi yang banyak pertanyaan pengunjung itu sampai saat sekarang, di atas kita ini hotel. Kenapa airnya tidak netes ke bawah? Tidak tembus, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Kang. Hotel tembus kemari so. Hotel tembus kemari so. Hotel mau tembus kemari. Oh itu dah. Kasih kode dia. Banyak lorong. Ini kemana saja? Ini apa Bang dalam ini? Tadinya di sini ada museum geologi, museum sejarah, ada kafe, buka 24 jam loh, Bang, tadinya. Kaku dia ya. Kemerdekaan itu. Udah kemerdekaan 2004 ini udah bikin kafe semua di bawahnya. Ini lubang Jepang nih Pak, buka 24 jam Pak. Iyalah. Tadinya. Jadi Jalan. yang datang ke sini tuh mereka memang aneh, Bang. Oh. Kita udah mau keluar di sini. Ini ada pintu nomor 11 itu ke arah Jam Gadang, ada di sebelah sana. Kita menujunya ke arah sini. Mau bertanya, Pak? Ada yang mau bertanya? Nggak bisa juga keluar dari sini kita, Bang. Kenapa? Emang dari situ aja. Masih di Abang bawah. maunya di sini aja. Enggak. Kita mau lihat wisata yang lain. Maksudnya gini, Ya. kita bisa keluar dari sini, masuk nggak bisa gitu ya? Ini hanya untuk jalan untuk keluar, masuknya tidak boleh. Kita keluar di sini untuk wisata yang berbeda lagi. Kita lihat panorama dan mengarah senok lagi, Bang. Tahun berapa ini dari seperti ini? Kan tadi Bang bilang semua ini ada kafe ada semua. 2004 ditutup lagi. Hanya bertahan 4 bulan saja. Tadinya ramai 24 jam lubang ini buka. Masalahnya apa? Wisatawan kita di sini tadinya Malaysia, Eropa, dan paling banyak itu di bulan Maret, April, Mei itu untuk kunjungan turis Jepang. Karena di saat musim semi dia di sana, mereka liburan ke sini. Tepatnya ke daerah kita ini. Kalau nggak di Bukit Tinggi, kalau nggak dia di Dago atau di Taman Juanda Bandung. Karena lubang ini juga ada di Taman Juanda Bandung. Ya, Padahal saya- kalau untuk saya kafe dari bagus apanya. Taman Juanda. Nah, kita keluar dari sana dari sini.
Kita Jadi keluar dari sini. Dari sini, Pak. Kalau Taman Waktu Wisata Pesona Indonesia ini kan masuk nih. Ya. Itu masih aktif. Apanya? Yang apa bilang tadi yang kafe-kafe itu enggak. Lubang Jepang ini dibuka tahun 86. Direnovasi pertama kali 11 Maret 86. Renovasi kedua di tahun 2004. 2004 ini semua disemen, Oh. dijadikan kafe. Taman ini udah seperti ini juga. Iya. Hanya bertahun 4 bulan. 4 bulan tahannya, berarti masih 2014. Iya, betul. Oh, iya. Iya. Oke. Zona kemarin. Lanjut. Mana lagi? Habis Pak. Habis. Saya Habis. bertanya satu Pak. Sepanjang jalan kita ini udah sampai hampir 700 meter, 100 meter.